Viral kematian para selebriti media sosial Part 2. Untuk ketenaran media sosial, kisah pembunuhan seorang remaja dieksploitasi di media sosial. Seorang remaja yang bernama Bianca berusia 17 tahun itu baru lulus SMA dan berencana kuliah di jurusan psikologi di universitas lokal akhir tahun ini. Pada hari Sabtu 2 pekan lalu, ia menulis di sebuah platform video game tentang betapa tak sabarnya ia untuk pergi ke sebuah konser musik di Queens. Tapi sebelum ia tiba di rumah pada hari Minggu pagi, Bianca tewas. Pria yang dituduh membunuhnya belum jelas dan seperti apa hubungan di antara mereka berdua. Namun dalam beberapa jam setelah pria itu ditangkap, ketahuan bahwa ia telah membagikan foto-foto pembunuhan sadis itu di dunia maya. Pembunuhan itu, yang terjadi secara publik, adalah alasan terbaru untuk menilik bagaimana perusahaan media sosial mengawasi konten ekstrim. Dalam tulisan ini, kami memperinci bagaimana pembunuhan Bianca dibagikan dan dieksploitasi di dunia maya. Dalam beberapa jam dan hari setelah kematiannya, Brandon Andrew Clark mengajukan pertanyaan itu, yang diambil dari lirik sebuah lagu rock, kepada para pengikutnya di Instagram dalam fitur story sebelum fajar hari Minggu 2 pekan lalu. Posting berikutnya yang ia bagikan jauh lebih mengganggu. Sebuah foto kabur disertai tulisan, "I'm sorry Bianca, maafkan aku Bianca." Postingan itu tampaknya menunjukkan tubuh seorang perempuan yang berlumuran darah. Sebelum itu akun Instagram miliknya, yang tidak akan kami ungkap namanya, kerap ia gunakan untuk mengunggah swafoto dan kiriman tentang musik dan seni. Polisi percaya pria berusia 21 tahun itu bertemu dengan Bianca lewat platform berbagi gambar itu 2 bulan sebelumnya, dan hubungan mereka di dunia nyata berkembang sejak itu. Pada Sabtu, Bianca diantar oleh pelaku ke New York City dari Utica, tempat gadis itu tinggal, untuk menonton penampilan penyanyi Kanada Nicole Dollanganger. Pasangan itu bertengkar dalam perjalanan pulang, mungkin tentang Bianca yang mencium orang lain, dan pria itu menyerangnya dengan pisau. Menurut polisi mengatakan tersangka membagikan foto mayat Bianca yang lebih jelas di Discord, platform bertukar pesan yang populer di kalangan para pemain video game. Foto itu menunjukkan parahnya luka di tenggorokan Bianca dan terlihat jelas lukanya fatal. Tangkapan layar dari percakapan pribadi yang kini telah dihapus di Discord, tampaknya digunakan oleh kawan-kawan Bianca, menunjukkan tersangka membagikan gambar itu pada sekitar pukul 6. Para sahabat Bianca yang khawatir segera berusaha mencari tahu apakah foto itu asli. Sementara itu, tersangka terus mengirim konten ofensif di grup. Beberapa anggota grup yang lain kemudian mengambil tangkapan layar pesan-pesan yang ia kirimkan dan akun Snapchat-nya, dan lapor polisi. Pada pukul 7.20, kepolisian Utica menerima banyak panggilan telepon, termasuk dari negara bagian AS lain, tentang kiriman-kiriman itu. Polisi mengatakan tersangka juga menelepon 911, layanan darurat di AS, dan membuat pernyataannya memberatkan dirinya tentang tindakannya. Seorang petugas berhasil melacaknya ke area berpohon di penghujung jalan perumahan. Tersangka menusuk dirinya sendiri di bagian leher. Ia kemudian berbaring di atas terpal, yang menurut polisi sebelumnya ia pakai untuk menutupi tubuh Bianca, sambil terus mengambil foto-foto dan mengunggahnya ke dunia maya. Setelah pergumulan singkat, tersangka ditangkap dan dibawa ke rumah sakit. Sehari kemudian, setelah operasi darurat, ia didakwa dengan pembunuhan Bianca. Pada hari Senin, ketika polisi mengonfirmasi bahwa gambar-gambar Bianca itu asli, kasus tersebut telah luber dari pinggiran internet ke media sosial arus utama. Selama berjam-jam, RIP Bianca bahkan menjadi tren di Twitter di AS. Seiring beritanya berkembang pesat, beberapa orang akhirnya mencoba mencari akun dan gambar yang disebutkan di lini masa mereka. Dengan perhatian ini, jumlah pengikut Instagram Bianca mulai meningkat pesat. Kenyataannya, Bianca hanya memiliki sekitar 2.000 pengikut di akun Instagram utamanya sebelum berita pembunuhannya menyebar, menurut catatan situs web Social Blade. Tapi dalam sepekan setelah itu, jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 160.000. Akun si tersangka juga menarik perhatian. Meskipun profilnya diubah untuk mencerminkan niat bunuh diri pada suatu waktu selama aksinya,
Instagram tidak menonaktifkannya sampai polisi mengkonfirmasi identitasnya pada hari Senin, lebih dari sehari setelah pembunuhan. Pada saat itu, pengikutnya telah bertambah ribuan dan profilnya dibanjiri dengan komentar.